Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmah dan berkah kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berguru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Selama masa hidupnya banyak sekali hikmah, ibrah, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kerjasama antara bapak dan anak, yaitu ayahanda Nabi Ibrahim dan Ismail. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-qawaid, pondasi, minal bait bimana baitullah. Jadi Allah memberikan berita kepada kita, dan ingatlah yarfa'u, ketika meninggikan. Yarfa'u berasal dari kata rafa'a yarfa'u, meninggikan. Nabi Ibrahim al-qawaida, dasar-dasar. Jadi Nabi Ibrahim adalah yang meninggikan dasar-dasar minal bait, dari Baitullah. Wa Ismailu, dan juga Nabi Ismail. Apabila kita belajar bahasa Arab, ada dua fa'il seperti ini, berarti kan fa'ilnya dua, yaitu Ibrahim dan Ismail. Berarti fa'il yang pertama atau subjek yang pertama itu merupakan tokoh utama. Berarti tokoh utamanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Berarti yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Ismail. Nah, maka status yang kedua itulah membantu yang pertama. Ini dalam bahasa Arab. Kenapa Allah enggak menyamakan saja, misalnya wa yarfa'u Ibrahim wa Ismail? Tidak, tapi ternyata Ismail dibelakangkan. Maka ini juga yang akan kita kaji kesempatan pada kali ini, yaitu bahwasanya Ibrahim mendidik anaknya, yaitu Ismail, dan Ismail ini membantu bapaknya dalam apa? Dalam yarfa'u minal bait, yarfa'u al-qawaid minal bait, membantu meninggikan Baitullah itu. Membantu apa? Bahasa gitu, membantu bapaknya membawakan batu ketika bapaknya lagi membangun Ka'bah, itu meninggikan Ka'bah. Wahai bapak, apa yang bisa kami bantu? Nah, Ismail membawakan batu kepada bapaknya itu. Batu bahasa Arabnya adalah hajar, batu. Jadi mengulung-ulungkan batu kepada bapaknya. Maka hajar itu yang jamaknya adalah hijr, yang membawakan itu Ismail. Maka di Baitullah ada yang kita kenal itu hijr Ismail, tempat untuk beribadah itu. Nah, yang semoga nanti kita bisa ziarah berkunjung ke sana gitu. Kita kenal ada Hijr Ismail. Sejarahnya itu bahwasanya Ismail
membantu membawakan batu-batu kepada bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sedang meninggikan Ka'bah. Maka dari itu kita lihat bahwasanya kerjasama yang baik antara bapak dan antara anak perlu kita contoh. Tidak berarti ketika anak-anak bapak lagi bekerja, anak bersantai-santai ria. Apalagi beberapa hal kita saksikan dewasa ini, bapaknya lagi bekerja di depan, ibunya lagi bekerja di dapur, anak main kayak gini di tengah, main HP, main atau nonton televisi, sementara bapak lagi bekerja di depan, ibu lagi memasak di dapur. Maka bagaimana kita berusaha mencontoh kegiatannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bekerja sama. Maka tidak mengapa bapak itu meminta kepada anaknya untuk membantu orang tuanya. Maka anak yang peka sebenarnya itu yang membantu bapaknya, orang tuanya tanpa diminta. Maka kita perlu belajar kepada Ismail muda ketika membantu bapaknya membangun, meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Dilanjutkan dalam ayat itu, wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian keduanya mengatakan, Rabbana, wahai Allah, taqabbal minna, terimalah amalan-amalan kami, innaka, sesungguhnya, antas samiul alim, engkau adalah yang maha mendengar, engkau adalah as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Bedanya sami' dan sami' itu apa? Kalau sami' mendengar saja, tapi kalau as-sami' maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Ada al-alim itu mengetahui. Maka kalau manusia, sepinter-pinternya manusia, secerdas-cerdasnya manusia, statusnya adalah al-alim. Nah, padahal al-alim saja mendapat keutamaan dan luar biasa. Seperti kita dengar al-alim, al-ulama, itu kan? Al-alim jamaknya adalah al-ulama. Al-alim saja mendapat keistimewaan menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami', yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Ini termasuk etika berdoa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika berdoa dan ketika setelah bekerja meninggikan pondasi Ka'bah. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bekerja sama antara bapak dan juga anak, dan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.